Aku lebih melihat market itu tidak harus bull market atau bear market sih teman-teman. Oke. Bisa aja sideways aja terus. Bicara hyperliquid nih. Lu beli Aster kan? Lu apa ya kan sekarang tuh lagi bilang wah Aster the next hyperliquid. Gimana menurut lu? Itu ya kan 8.000 bro maunya gue. Diomelin orang ya udah nggak apa-apa. Akhir tahun ini nih. Akhir tahun ini 8.000. Wis, amin. Awal PP, Doge, Shiba, Pengu. Pick one, lu pilih mana? era ini. Ya. Yo guys, oke balik lagi di BLP 27 ya, dan kali ini adalah episode yang teman-teman mesti simak, benar-benar pay close attention karena kan gue udah berkali-kali bilang ya, bisa jadi kita itu sebetulnya sudah berada di maybe penghujung lah ya daripada siklus kali ini gitu. Mungkin sekali lagi ya, ini ada kemungkinan karena kan banyak tesis Q4 ini bakal top and then next year bakal bear market. Dan gue kali ini pengen banget bisa dapetin insight, bagi-bagi ke teman semua dari memang orang yang sudah di market, sudah ini siklus ketiga ya kalau gue gak salah ya bro. Iya benar. Lagi-lagi bro Andi. Iya hai bro. Gila. What's up? Ini udah ketiga kali ya lu di sini ya. Iya kayak saya spawn lagi guys. Guys, sebelum video ini dilanjutin, gue mau ingetin sama kalian di tanggal 20-21 November nanti bakal ada the biggest Web3 event in Jakarta, yaitu Web3 Week Asia yang bakal diadakan di Hotel Pullman Tamrin ya. Kalian semua gak boleh banget ada yang miss event ini. Kalau kalian mau belajar dan kalian mau tahu sebetulnya apa yang bakal terjadi di market tahun depan. Karena yang bakal sharing sama kalian adalah real praktisi, mereka yang sudah terjun lama di market dan mereka-mereka yang punya alpha yang bisa dibagikan buat kalian semua. So jangan sampai kalian ketinggalan. Kalian bisa check out di description gue untuk kalian bisa dapetin discount tiket buat datang ke Web3 Week Asia. Oke? See you on the event. Ya kayak saya spawn lagi guys. Selalu lucu lah kalau malu lah. Bro, lu gimana bro kabar? Saya kabar sangat dahsyat sekali akhir-akhir ini ya. Rezeki luar biasa. Wah. Terus Gunung harta lagi. Bahasa kita sekarang udah gunung harta. Iya luar biasa udah teman-teman. Ada kunci gunung harta udah kebuka. Bener ya, confirm ya. Confirm banget. Confirm buset. banget ya. Kemarin begitu dilihat langsung kayak wah kamu lagi ini. Wah itu confirm ya. Gila. Bro ceritain dong biggest win lu di cycle ini apa bro? Biggest win cycle ini. Sampai cycle lah pakai tahun aja. Oke tahun ini ya. Ya. Tahun ini boleh. Tahun ini hyperliquid lah teman-teman. Itu wah gila, itu modal juga besar ya guys. Jadi saya nggak ngomongin modal kecil dapat uang banyak, enggak. Ya. Ini modal besar. Tapi intinya dari sisi kelipatan dahsyat sekali ya. Kelipatan enggak sih, biasa aja untuk kripto lah. Bro, kalau lu bandingin saham segala macam kan jauh kan. Ya ini bulan ke 9 ya. Ya. Baru kayak total ya mungkin 6x gitu. Tapi kalau dengan modal besar kan dalam banget bro. Ya dengan size yang serius ya lumayan lah. Oh, nice ya. Hyperliquid jadi biggest win lu ya, hype aja. di tahun ini ya. Ya. Oke. Kalau meme coin ada yang seru-seru lagi nggak di tahun ini lo? Kalau meme coin sih saya Poly paling. Udah keluar Poly saya sih bukan keluar ya. Udah trim dikit-dikit lah ya. Tapi saya mengurangi supply yang saya pegang. Saya di awal megang kayak kebanyakan supply gitu. Jadi ketika ada listing di salah satu exchanger, nah saya lihat order booknya juga oke, saya pasang sell wall di situ. Saya yang pasang sell wallnya gitu. Dulu tapi sell wallnya nggak di DEX-nya? Enggak. Biar harga nggak hancur. Karena kemarin pas Poly di 13 juta market cap, itu sebenarnya lagi makan barang saya gitu. Oke. Dan sekarang jatuh ya biasalah, namanya market kan. Nah itu saling buang, saling siram segala macam. Ya saya nggak ikutan sih. Supply-nya masih ada, itu address wallet saya juga ada yang tahu kan. Ya udah cek aja sendiri gitu. Ya. Tapi lu farm ya di abstract, maksudnya di abstract chain-nya lu farm? Iya kita cari points lah di situ. Jadi points itu kalau dari isu sih kabar burung mengatakan akan ada airdrop coin ya, native coin dari abstract chain. Betul. Nah abstract chain ini sekarang lagi dibukain gerbang sama Binance untuk bisa dideposit ke sana gitu. Iya. Yang mana the biggest exchanger di dunia ya teman-teman. Kemarin kita lihat postnya ya. Iya baru yang apa logo Ethereum hijau ya kan, Binance ngepost. Iya jadi kayak dibukain jalan sama beberapa founder-foundernya aktif banget, termasuk Luka, Tio dan lain-lain. Nah itu bagi saya sih, saya di awal sangat
dibilang hoki saya setuju banget sih bro. Karena memang di grup itu grup yang kita bikin pas di bear market. Dan saya sendiri orang Indonesia. Jadi mereka bilang, bro ini kita mau build up di abstrak. Sehingga Pengu tuh punya house kan. Punya house-nya sendiri gitu. Benar. Kalau nggak Pengu kan di Seoul nih. Ya. Nah biar punya house-nya sendiri lu mau ikutan gak bro katanya. Kamu beli beta play-nya aja atau Pengu juga boleh. Waktu itu 200 juta market cap ya Pengu. Si Pengu. Okay. Ya udah bro gue bilang. Gue seal ke community ya make sure ini jangan scam ya saya bilang. Jangan ini segala macam. Kita cek. Ya gue masuk. Makanya Poly beli ya di 400 ribu market cap. Sorry beta play-nya itu Upster atau Poly? Poly. Poly ya? Poly. Bukan Upster ya? Pengu, Poly, Upster. Loh, Bertiga lah. Padahal MCAP kan tinggian si Upster kan? Upster ya 30-an juta something. Iya 30 juta. Poly kayak terakhir 7 gue cek ya, sekitar 7. 13 jatuh ke 3, ke 4, ke 2,5, ke 4 ya gitu-gitulah. Agak choppy lah. Oke. Nah itu sih jadi saya beli di 400 ribu market cap, trim di 12 juta. 30x. Lumayan kan? Bukan lumayan gitu. lagi. Modal saya kecil kok teman-teman itu kalau yang kayak gitu modal saya kecil ya. Gue tendang lu kecilnya. Ya, yang kayak gitu kecil guys. Jadi kelipatannya aja yang banyak gitu. Kalau yang agak serius, nah itu in serious size, kelipatan 5 kali aja udah pensiun kok sebenarnya. Benar. Kecilnya lu 10 ETH ya. Iya, oke. Tapi gini, kalau bicara abstrak ya gitu, itu kan kita lihat ya kayaknya menurut gua ya, ini nggak tahu ya view gua sekarang sih kayak lu mau ngomong Arbitrum, semua tuh basically gini. Layer tuh yang masih kelihatan promising tuh kayak cuman base sama abstrak sekarang, ya kan? Yang lainnya kayaknya Shadowland deh, kayak benar-benar lu mau Arbitrum mau semua tuh nggak ada gitu, nggak ada yang make it gitu loh gitu. Kalau base kan karena dia nggak punya native coin, jadi kayak banyak banget ininya lah gitu loh, kayak project ini. Base itu soon banyak native coin kan? Gosipnya kemarin si JC Polak udah kasih hint kan. Ada spoilernya lah gitu. Ada spoiler, cuman itu again masih nggak tahu ya spekulasi teman-teman. ya. Belum confirm juga. Jangan dihujat guys. Iya, ini spekulasi gitu. Itu si JC Polak yang sempat ngomong. Base menurut gue masih bakal oke lah. Terus kayaknya yang bakal bisa take off juga nih abstrak nih. Ya kan? Lu yakin? Lu punya conviction gak di sana? Abstrak itu gue sangat yakin ketika pas kita makan siang ada foundernya YGG ya. Ingat ya sama yang dibalik kemarin ya. Ya, terus kemarin kita ke Atlas Beach Club juga ada foundernya Paji Penguins ya. Terus ada kepalanya dari Malaysia juga. Emang nah, founder itu bukan? Ada foundernya bro. Itu saya dikenalin sama teman-teman dari Singapura. Siapa? Aaron. Saya nggak tahu namanya. Founder. Kita lagi keliling-keliling lah waktu itu. Nah, mungkin petingginya mungkin ya. Petinggi. Tahu lah. Nah, saya dikenalin segala macam, kita ngobrol. Makanya apa yang kita look up itu adalah pertama yang saya lihat di suatu chain untuk era ini. Ya, kita nggak usah ngomong yang udah berlalu. Chain untuk masa sekarang kita butuh yang fun. Terus attention seeker kita selain perpetual trading itu ada memes. Masih ada, terus ada AI. Nah, kalau kita main di memes, itu harus ada fun-nya. Makanya mereka narik YGG untuk bikin gamenya bro. Betul. Makanya ada gamesnya kayak LoLland dan segala macam. Kemudian kita bisa sawer orang lebih gampang pakai sistem yang ada di abstrak. Itu kayak di Twitch gitu loh. Jadi lu bisa, iya, jadi lu bisa sawer orang. Live stream gitu kan. Live stream langsung di situ. Terus itu rewardnya lebih oke. Makanya terus yang terakhir yang saya lihat dia itu tidak menyerap orang masuk atau narik orang masuk ke ekosistem dia untuk bermain bukan dengan cara farming airdrops. Itu yang gue suka. Jadi dia farming adalah experience ya, badge-nya yang lu dapat, pangkatnya yang lu dapat. Jadi kayak quest like you playing game gitu. At the end of the day kalau ada ABS coin atau native tokennya ya itu is a reward untuk kita sebagai orang yang berkontribusi di dalam. Holdernya, pembeli NFT-nya, pembeli koinnya, tradernya, streamernya, pemain gamenya, terserah. Nah kalau bisa naik sampai platinum, sampai diamond, ada perhitungan bro. Jadi kalau ini ya kita ngobrol-ngobrol kayak di tongkrongan toko kopi aja ya. Jadi jangan terlalu serius ya teman-teman. Benar, lu jangan habis ini gambling sono gitu. Ya saya soalnya ngobrol sama teman-teman di US juga. Ya dia bilang gini bro, dia kan super giga bullish lah sama Astra gitu kan. Dia hold Paji Penguins, NFT, Lil Paji gitu. Bentar, ya. Ini temen lo yang US ini yang nge-shield PP bukan? Bukan, oh, beda. Beda geng. Oke, lanjut. Nah, dia bilang kalau misalkan perkiraan dia kalau udah TGA, kalau ada native coin minimal bro dia bilang
Lu lihat gue beli Pudgy Penguin sama Lil Pudgy berapa duit spendingnya ya kan. 1/10 aja katanya. Udah lumayan banget kan dia kasih tau gue gitu. Kalau di gold atau di platinum. Apalagi lu diamond. Kali 10 dari 10%. Wah berarti bisa 10 ETH dong bro. Bro gue bilang kalau TGA-nya kayak gitu cara hitung lo. Ya lu hitung sendiri aja katanya. Ya gue hitung lah mana anak kan. Tapi saya gak berani share keluar gitu loh. Ini kan kayak cuman ngobrol-ngobrol ngawang-ngawang gitu. Ya benar. Kita hobium gitu lah. Orang kripto harusnya punya common sense sama punya funnya di situ gitu. Jadi nggak semerta-merta apa yang gua tweet harus kejadian. Gua udah kayak orang harus kayak nabi itu nggak boleh gitu loh. Benar. Itu sangat terlarang lah. Makanya saya memilih di abstrak. Saya nggak mau yang lain yang selalu dia seolah-olah suruh kamu masuk ke ekosistem dia, farming points itu dapat cuan gitu. Menurut saya itu akan mendatangkan banyak zombie bro, bukan kontributor. Karena kontributor itu butuh spending. Kontributor kita spending bro. Beli NFT, beli koin di hold gitu. Nah kalau orang leech datang lintas serap darah doang, habis liquidity lama ya udah bubar gitu. Maka saya nggak mau sih yang lain, saya spending too much time lah. Kayaknya metanya udah agak-agak geser juga ya, karena sejak kita bisa lihat kayak kan yang terjadi gitu kan, rata-rata project kayak ada airdrop, ada orang kayak farm, ada orang kayak kerjain dapat poinnya segala macam, terus mereka kayak dapat fundraise, suntikin LP buat tokennya, habis itu dibuang semua, di trim, makanya kayak nggak ada yang make it gitu sama sekali gitu loh. Dan memang gue kan sempat ngulik-ngulik abstrak juga kan, kayak memang di situ tuh seolah-olah lu harus spend uang di situ gitu loh, ngerti kan, untuk dapat XP-nya. Iya banget. Gue ada main game yang Pirate Nation gitu kan. Lu main juga gak sih? Lowland. Lowland gue malah belum nyoba. Pirate Nation gue main itu kayak lu kan harus beli apa? Ya gue sampai lupa, udah lama sih gue main itu, terus nggak gue sentuh lagi. Lu main semuanya, Lowland, Pirate Nation gitu. Ya aku suka lah, coba-coba aja dikit-dikit. Terus ada juga yang kayak gacha XYZ, tau gak lu? Iya. Wah geblek sih itu, kayak bener-bener lu literally bakar duit, bakar ETH kesana. Tapi kalau lu main game itu lebih worth it lah bro untuk dapat XP-nya. Karena kalau misalkan lu hold ya, ini sedikit clue ya teman-teman. Aku per satu wallet yang isi 1M nih, satu wallet 1M, itu cuma dapat 25.000 XP. Jadi kalau lu main game spendingnya nggak mungkin sampai 1M dong, bener nggak? Paling lu spend 5-10 juta misal, atau lu jago main nih, atau 1 ETH deh, ya 80-70 juta, udah lu bisa dapat XP gitu. Dan lebih kurang bisa kejaran 25.000 daripada lu hold 1 miliar gitu kan. Ya itu 1M gue nggak beli ya guys, maksudnya gue nggak beli 1M itu nggak, itu karena ada yang kecil jadi besar gitu loh. Jadi ya that's it gitu, bodo amat. Poli lu lah ya. Ya kayak bodo amat kan. Modalnya kecil banget gitu. Iya. Gitu tapi sih. ada beberapa hacks kan, gue diceritain katanya kalau misalnya di abstrak itu kalau mau dapat poin kayak holding pengu gitu kan. Gue wah gila sih itu, akhirnya gue lumayan banyak, ada sedikit lah pindahin pengu gue ke sana gitu. Dan memang kayak akhirnya generating poinnya lebih besar dibanding NFT-nya the best bro, NFT bro. Iya ya. Lu punya nggak Pudgy Saya Penguin? nggak ada, 16 ETH kan? Iya. Even Lil Pudgy-nya lu mau beli gak? Lil Pudgy saya gak ada. Lil Pudgy kan 1 ETH doang kan? Ya saya mainnya tuh itu apa, masuk ke pengu holdernya, koinnya. Saya lebih suka koinnya. Gue juga. Kemudian mainin Discord. Lu bisa dapat giga chat. Terus apa sih batch-batch yang kayak lu OG gitu-gitu. Kayak gitu lebih seru lah. Lu dapat booster juga kok. Harus ada booster sih. Oke. Abstrak menarik lah ya. Iya. Lumayan menarik untuk dieksplor ya, karena memang kayak lumayan confirm lah, bisa dikatakan ya kayak 90% confirm lah ya bakal ada airdrop ABS koinnya gitu loh. Ya semoga lah gitu. Cuman tinggal valuasinya seberapa besar, LP-nya seberapa, kecewa nggak rewarding tahu juga. sistemnya ya kan nggak ada yang tahu gitu. Cuman menurut gue misteri-misteri gini nih kadang nggak tahu ya, biasanya lebih play out gitu dibanding sesuatu yang kelihatannya sudah obvious dijelasin di depan di tokenomics-nya. Iya nggak sih? Ngerti kan maksud gue? Dulu deh Hyperliquid. Kayak Hyperliquid. Gak ada janji apa-apa, tiba-tiba buset gila, over bro. The best airdrops gitu di over dunia. deliver parah. Mampus loh. Mampus. Sedangkan yang lainnya udah ada kayak ini, nanti kayak gini. Aduh. Mengecewakan kayak Linea terakhir. Lu farm gak Linea? Farm ada Linea. Iya. Dikit banget bro. Dapat lu? Dapat size, dapat buat beli sate doang. Gue kasihan kayak even kayak Unepto aja gak dapet gitu. Gue bilang kayak gila. Gue dapet sih tapi nggak worth it bro itu. Itu bahkan buat saya nggak fun sama sekali sih. Iya.
Cuma beli makan anjir, gue merasa apaan sih ini? Gue bahkan udah malas ngecek gue. Dulu gue farming sampai season berapa ya? Sampai season 5 atau season 6. Gila, gua masih lu rajin banget bro. Bro, dulu gue emang, ya gue kan dulu susah bro. Maksudnya gue dulu gak ada uang tapi punya waktu gitu. Gue males kan, gue buang gitu. Wah. Gak ngerti. Enggak lah, basically ya buat teman-teman ya, gue nggak tahu ya. Gue prinsipnya kalau gue nggak punya uang tapi gue punya waktu, ya lu kerjain lah semua airdrop yang lu bisa kerjain, Ya, apa pasti, gitu. Pasti coba. Iya kan gitu, kayak dulu gue kerjain banget tapi udah sampai satu titik kayak gila tuh, kayak di PHP-in 2 tahun Iya, gila. memang. Dan ketika TGE juga mengecewakan ya nggak tahu lah. Tapi gue nggak tahu nih, lu tau gak sih biasanya metanya tuh kan berbanding terbalik. Ketika listing semua orang bullish, call out, menarik, nah biasanya meledam tuh afterwards. Nah Linea ini gue lihat banyak banget dihujat. Iya kan, karena banyak yang gak dapet segala macem. Gue malah mikir ini jangan-jangan bisa naik. Gak tahu ya. Biasanya, nah ini nih yang seru nih. Apa nih? Jadi kita di dunia kripto ya, setelah kita nggak ketemu lama di podcast gitu ya, selama beberapa bulan terakhir ini saya lihat banyak hujat gitu kan. Saya diomelin banyak orang lah, nggak tahu itu isi hujatannya macam-macam. Saya pelajarin sebenarnya gitu, sebenarnya isi dari kepala mereka apa gitu. Nah setelah saya perhatikan sebenarnya ada satu yang kita harus terapkan lah, prinsip hidup. Apa itu? Kita di kripto itu jangan dungu lah. Dungu itu kayak gimana bro? Contoh Linea tadi, memang airdropsnya itu mengecewakan. Tapi jika price actionnya hancur banget dan memungkinkan lu untuk masuk di harga murah, kenapa lu nggak ambil? Why not? Kita di sini ini kan bermain di game of probability gitu. Project boleh jelek, koin boleh hancur, tapi kalau kesempatan itu ada lu ambil. Ini terjadi sama saya dulu, ya tahun 2020. Contoh koin-koin seperti Cardano. Gitu. Cardano ngerjain apa teman-teman? Gak ada. Sampai sekarang juga gue saya udah beli kok dikit masuk ekosistem dia, beli Daddy, koin Daddy, lu tau gak? Aduh gue gak pernah dengar kan. Enggak. Terus koin buat nonton movies gitu. Itu saya gak pernah cerita kan ini mana-mana kan. Gue masuk bro $1,000. Tapi what if gitu, kalau suatu hari dia meledak dengan cara yang sangat bodoh. Saya sudah top of mind, saya sudah profit gitu loh. Nah makanya kita harus punya common sense gitu. Itu yang berbahaya. Jadi tidak menimbulkan kecemburuan dan kemarahan karena ketika kita ngomongin sesuatu dianggap adalah nubuat bro. Itu yang berbahaya. Mau itu bahaya. Maka saya merasa kayak misalkan kita mungkin nawarin orangnya, Linea nih yuk kita garap yuk. Sekali airdropsnya gagal, walau di bulan-bulanan bro. Wah, ya kan? Betul kacau. Nah, jadi kayak kita harus pakai otak kita dimaksimalkan gitu, kiri dan kanan, jangan tengah doang yang dipakai gitu. Ya. Tuh gue selalu ingat temen gue satu tuh Yunepto lah itu. Orang yang sorry ya, nih kalau Yunepto denger, lu tuh orang yang sangat tulus, sangat baik. Iya loh. Orangnya tuh baik banget. Saya pengen kasih testimoni loh, benar. Gue bingung kok orang kok sebaik dan setulus Yunepto dihujat tuh gue kayak. Ya aku nongkrong sama orang di kripto Twitter ya, orang-orang kripto Twitter yang saya nongkrong dan tidak pernah membahas atau ngata-ngatain orang tuh Yunepto loh. Iya. Luar biasa, gue bener-bener. Gue tuh kemarin kepikir pas di Twitter Space itu ya, di X-Space gue kepikir, Yunepto kenapa diomelin orang terus ya, gue bingung deh. Iya gue juga bingung. Cari muka lah, apa penjilat lah, licik lah. Gue kayak, apaan sih? Gue kan sering nongkrong sama nih orang tapi gak ada kayak gitu. Orang gak pernah loh, paling ngomongnya nyanyi, Tamiya gitu-gitu. Iya. Kenapa dia dibenci orang, saya pikir. Enggak, tapi memang kayak gue, ya again lah, gue gak mau ngelihat satu kelompok tertentu atau apa, kan katanya kan ada kecurigaan dari kelompok yang gak seneng sama dia. Cuman kayak ya tetep lah, gue pengen teman-teman yang dengerin ini tuh punya common sense lah gitu. Gue setuju gitu, jangan kayak gue susah ya, ngerti kan? Kita tuh mau apa? Kadang kan banyak orang nggak ngerti. Kita tuh sebagai apa ya, trader gitu. Kita harus work for our backs juga gitu loh. Kayak Michael Saylor lah, work for Bitcoin gitu loh, ngerti kan? Lu nggak lihat Michael Saylor keliling, raise fund dari sana sini, dia dapat uang beli Bitcoin, dia jual sahamnya beli Bitcoin, terbitin convertible notes, cara pikir, rights issue lagi beli Bitcoin lagi gitu loh. Kayak buset dah. Ini kayak seolah-olah rata-rata pengennya tuh kayak kita yang cariin mereka project, mereka harus jadi, harus jadi dan untung, waduh. Sebenarnya selamat deh. Pola pikir ya, kalau kita ngomongin lu di kripto kan cari uang untuk apa? Untuk sukses misalnya. Pola pikir itu harus ada irisan.
kita kan semua belajar matematika dasar ya teman-teman. Jadi saya dulu belajar aneka berhitung cepat dari ITB gitu ya. Nah itu beli bukunya doang gitu, baca-baca. Nah di rumus matematika tuh ada yang namanya A tambah B sama dengan C misalnya ya. Di dunia kita berpikir dan polarisasinya kita lah gitu, otak kita. Harusnya kita itu ada yang namanya A, B, C, A irisan B, B irisan C, A irisan C gitu. Oke. Jadi manusia itu harus bisa berpikir ada irisannya di dalam. A jahat, B jelek, A bagus, B jelek, A, B itu di tengah-tengahnya bro. Oh gue ngerti. Jadi bagaimana kamu harus bisa berpikir seperti itu. Makanya saya ada hari ini gitu loh. Kalau gue dari dulu nunjuk-nunjuk orang teman-teman. Ya guru saham pertama saya aja sesat gitu loh. Berarti saya langsung omelin saham gitu. Ya. Saham, judi, bodoh, segala macam. Gitu caranya. Enggak kan. Nah makanya jangan gitu loh. Harus ada irisan teman-teman. Otak. Benar. Itu gue juga lagi kayak gue di saham dulu awal-awal belajar. Ikut sinyal rungkat semua. Aku hancur banget sih. Gue sampai ada cerita di podcastnya Pak Chandra kan kemarin di Success Before 30 kan. Itu kan saya hasil pinjaman duit dari mama setengahnya. Karena dulu itu buka akun di saham itu harus 10 juta. Iya. Saya gak ada duit bro. Gue juga. 5 juta pinjam sama mama. 10 juta saya rungkat bro, sisa paling 500 ribu. Gitu. Tahun berapa tuh? Tahun 2016-17. Sama kita Henry Iya, sahamnya. langsung 2016 ya. Saya langsung hancur. Karena apa yang saya beli beberapa bulan kemudian direkturnya ditangkap KPK. Itu lucu sih. Iya. Oke. Bro, gue jump in ke kripto lagi. Ya tadi kan oke lah, let's say abstrak, ada opportunity gitu. Tapi gue mau tahu dong, gini, coba gue sebelum detail spesifik ke crypto project or something gitu ya. Gue pengen kita ngomong yang lebih umbrellanya dulu nih, lebih coba kita lebih luas di makronya. Lu masih percaya kita akan ada Fourier cycle atau enggak? Kalau berdasarkan teori Fourier cycle, mestinya Oktober akan jadi top untuk Bitcoin dan November jadi top untuk altcoin. Lagging kan? Oke, kita percaya dua ya. Ya. Fourier cycle, by Bitcoin halving, block settlement itu pasti. Oke. Ya, block settlement itu pasti teman-teman. By halving ya. 210.000 blocks pasti halving, benar ya? Ya, betul. Nah, nextnya kita masuk ke sentimennya. Ya. Sentimen ini dinamis. Yang namanya dunia itu terus mengalami perubahan, mengalami yang namanya escalate gitu, eskalasi, enhance juga. Apa itu enhance gitu? Contoh, 5 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu deh, dunia saya ketika saya nyangkut di Bitcoin, saya bahkan melihat Michael Saylor kayaknya benci sama Bitcoin. Betul. Ya kan? Dia bilang itu scam, it's a scam. Ya. Tapi sekarang dia adalah maksimalis, orang terdepan yang akan membeli Bitcoin jika kejatuhan itu terjadi. Betul. Ya, jadi itu Top of mind-nya Bitcoin sekarang bahkan. Kita harus lihat seperti itu. Makanya tadi menyambung dari percakapan kita sebelumnya, kita manusia itu harus punya namanya akal sehat. Ketika saya lihat hal seperti itu, maka kepastian apa yang pernah saya alamin dulu, saya harus put away technical sama sentimen. Jadi teknisnya tetap pasti berjalan karena itu matematika, nggak bisa diubah. Tapi sentimen ini yang namanya makroekonomi akan bergejolak sesuai dengan kondisi ekonomi di dunia, bro. Dinamis. Iya, apalagi sampai ada orang-orang yang dibunuh karena beda suara misalnya. Itu pemicu terus berjalan tuh. Ya, sekarang kamu lihat ya, itu segala macam hal terus bergulir, ya. Hutang-hutang, kalau kamu buka di website, kamu googling aja hutang di dunia itu, nggak tahu siapa hutang siapa, tapi bertumbuh terus hutangnya. Iya. Nah itu terus bertumbuh ya teman-teman. Tidak ada yang saya lihat itu sempat turun, tidak ada retrace. Ya. Itu bull run terus ya. Bull run. Nah kalau bisa long hutang, saya long gitu. Hutang dunia bisa di long, saya long. Nah makro itu saya orang yang percaya teknis itu akan tetap sama, tapi sentimen akan berubah-berubah terus. Makanya kita harus melihat komposisi dari ekonomi di dunia sebenarnya. Makanya belajar di kripto itu kita seperti mempelajari semua hal, bro. Mempelajari banyak hal. Dari dulu saya melihat ada politik, ya, ada kondisi ekonomi, ada kepemahaman keuangan, ada psikologis kamu berinvestasi, kemudian ada juga kamu harus mengerti teknologinya, bro. Kamu harus mengerti ini kepake apa enggak, it's a scam apa enggak, coding ini make sense apa enggak, logiknya gimana. Wah, a lot of things gitu ya. Itu harus digabungin. Makanya kalau saya lihat di makro yang sekarang, ya
untuk tahun depan kita harus hati-hati sih bro. Oke. Karena saya lihat juga kan banyak konten yang sangat confident ya. Ya. Confident itu sangat bagus teman-teman ya. Tapi tentu kita harus ada punya oposisi pemikiran yang lain. Betul. Ya, jadi jangan sampai suatu pemikiran itu tidak ada oposisi. Maka tidak sehat, tidak latihan gitu. Betul. Gitu. Itu penting banget ya. Bagaimana lu bisa memvalidasi ataupun meninvalidasi semua pemikiran lu sendiri. Karena Iya. apa ya? Again lah, predicting market itu menurut gue tuh faktor yang harus diinput tuh terlalu banyak gitu dan terlalu sangat bisa salah gitu loh. Bahkan ada hal-hal yang belum kejadian, belum ada, yang belum kita bisa faktorkan ke dalam perhitungan kita dan tiba-tiba terjadi, berubah semua gitu. Kayak di awal tahun inilah tiba-tiba Trump tarif, siapa yang tahu? Ya kan? Tiba-tiba Trump lakuin tarif, jebeker. Secara makro mestinya kita akan terus naik, sentimen di market juga semua sangat positif terhadap pelantikan Trump untuk Bitcoin, kripto, tiba-tiba tarif, jeger. Iya. Ngerti kan maksud gua kayak. Nah, tapi official bukan official lah ya, tapi kayak menurut pendapat lu, opini pribadi lu berat ke titik bakal ada bear market tahun depannya? Aku lebih melihat market itu tidak harus bull market atau bear market sih teman-teman. Oke. Bisa aja sideways saja terus. Oke. Karena tidak ada liquidity baru yang masuk. Oke. Kenapa gitu? Kalau kita melihat ya, sekarang kan banyak berasa ya kita akan terus-terus potong suku bunga ya. The Fed gitu ya. Sampai tahun depan nih. Ya si Jerome Powell tuh akan muncul terus ya, potong 25 PPS katanya. Potong terus katanya, sampai tahun depan bahkan ada yang bilang akan potong 6 kali gitu. Ya. Oke. Ya potong sih silakan potong aja gitu. Tapi dari media-media barat itu, mereka masih menunjukkan sifat-sifat dia yang resilient gitu, yang tahan. Dia itu akan menjaga inflasi market, dia akan berusaha meyakinkan masyarakatnya bahwa kondisi ekonomi sekarang sangat-sangat bagus gitu ya. Tidak ada masalah gitu. Tetapi teman-teman, sifat yang ditampilkan di media ya sama yang terjadi di belakang sama orang-orang keuangan itu ada sesuatu yang agak aneh sebenarnya ya. Jadi udah kelihatan dari 2019 ya, di mana kita melihat ada yang namanya institusi atau The Fed itu membeli gitu ya obligasi pemerintah banyak banget sampai ratusan billions ya, dengan kalimat yang ya seperti biasa rebalancing ya padahal sebenarnya itu mensuntik liquidity, padahal itu sebelum COVID ya, sebelum COVID juga sudah namanya stealth quantitative easing gitu, stealth QE. Jadi stealth QE itu sudah dari dulu memang ada praktiknya. Nah setelah itu masuk nih ke zaman sekarang juga ada yang terjadi praktek stealth QE. Makanya kita merasa kayak ekonomi ini kok baik-baik aja gitu ya. Tapi sebenarnya di belakang sudah ada alarmnya. Ini pemain-pemain seperti institusi keuangan tuh yang akan melihat. Pemerintah ini terus-terusan membelanjakan, terbitkan obligasi pemerintah dilelang segala macam, nggak ada yang beli, mereka yang serap lagi gitu ya. Mereka serap sendiri gitu. Pemerintah serap sendiri, terus dia bilang ini adalah rebalancing, liquidity management segala macam. Intinya sebenarnya dia menyuntikkan liquidity baru ke dalam market. Makanya akan muncul banyak bonds baru segala macam. Dan itu sebenarnya cetak duit teman-teman. Betul. Nah, kenapa menjadi alarm buat kita sebagai orang-orang retail gitu ya? Kalau retail tuh hati-hati sama kripto, khususnya altcoin, karena itu termasuk high risk asset. Maka institusi orang-orang yang sudah paham dengan kondisi ekonomi yang disuntik, jika kamu menyuntikkan terus liquidity ke dalam sebuah ekonomi di negara ya, di sebuah negara gitu, itu biasanya menandakan sesuatu yang sebenarnya tidak sehat atau ada alarm sebenarnya. Itu sudah mulai ada tanda-tanda demam, batuk-batuk, pilek gitu ya. Udah mau menuju sakit sebenarnya. Makanya akan diciptakan sifat-sifat yang resilient. Media memberitakan bahwa dia sangat luar biasa dahsyat, ekonomi kita baik-baik aja. Kita setiap hari naik to the moon ya, S&P 500, Nasdaq. Tapi kalau kita bedah, dia punya laporan keuangan, perusahaan-perusahaan di sana, itu sudah mulai mengalami stagnan daripada revenue diambil gitu. Net profit marginnya juga semakin stuck. Nah dari stagnansi di situ akan menjadi domino efek bro. Makanya ketika stealth itu terjadi dan ekonomi itu stuck, kemudian nanti dia masuk institusi ini sudah mengerti kondisi ini emergency sebenarnya, maka dari situ hal pertama yang dilakukan takutnya tahun depan teman-teman, takutnya ya ini cuman obrolan tongkrongan kopi aja, coffee shop. Kopi lah. Takutnya mereka tuh meng-unload duluan high risk asetnya mereka, ya.
Yang artinya akan di drawdown dulu. Gitu. Di drawdown berapa persen saya tidak tahu. Ya, apakah pasti ada kemungkinan. Jika kita beda dua, seperti yang saya sering ngomong di grup MVP, ada yang possibility, ada yang namanya probability. Jadi possibility terjadi untuk retrace atau drawdown itu sangat besar kemungkinan. Yes, jawaban saya. Probability-nya juga sangat besar sekali. Nah, kita put away yang dulu kita ngomong soal Piala Dunia ya. Kita put away itu. Nah, itu sentimen lah. Ketika itu dia unload, retail panik, ada lagi teman-teman yang akan masuk tahun 2027-2028. Di mana teman-teman, saya dengar-dengar ada isu ya, institusi keuangan di Amerika Serikat itu diharuskan memiliki balance sheet-nya adalah Bitcoin dan ETH. Soon. Oh ya? Ya, isunya seperti itu. Ya kan, ini kan kabar burung. Jadi di balik isu ada kebenaran, di balik kebenaran ada isu. Ya kan begitu. Nah, kalau itu terjadi tahun 2027 teman-teman, akan ngulang lagi, mendongkrak lagi yang namanya market ya, masuk. Tapi berapa percentage mendongkrak ke atas dan drawdown saya tidak bisa tahu. Yang pasti tidak akan se-volatile tahun 2022. Ya, kecuali ada Black Swan event ya, kita nggak tahu ya. Nah, setelah dia mendongkrak lagi, masuk lagi ke sisi teknis Fourier cycle dan terus berulang. Market memang kelihatannya tidak akan sama. Tetapi selalu akan memiliki gema yang mirip-mirip, bro. It rhymes kan? Ya, rhymes. Iya kan? Nah, itu saya banyak belajar ya sama member-member saya di MVP Groups, banyak yang jago-jago makroekonomi. Saya sangat appreciate ya, itu luar biasa bacaannya. Benar-benar saya lagi kayak membaca sesuatu yang saya tidak pernah lihat, bro. Bahkan itu ada source-nya, ada backup datanya gitu. Lu bisa buktikan sendiri gitu. Oke, ketika saya baca itu, karena saya sisi teknisnya saya melihat hal seperti ini, sentimennya begini. Oke, kita akan melihat di tahun depan, saya akan mencoba untuk mengecilkan posisi saya di high risk asset. Ya, jadi kita sebagai orang yang punya akal sehat mengecilkan, teman-teman. Bukan dibuang apa. Ini ono enggak gitu. Tapi saya melihat, karena saya melihat smart money, whales gitu ya. Saya mengikuti mereka kalau unload barang, ya saya ikutan gitu. Dalam kondisi profit ya teman-teman. Kondisi profit. Nah, of course kalau high risk asset kita unload, kalau hard asset itu Bitcoin, ya kita akan berusaha untuk menambah. Kalau dia bisa drawdown di bawah 100.000 lagi, itu adalah sebuah anugerah untuk kalian simpan sampai masa tua nanti. I see. So long story short dari kesimpulannya ya, please correct me kalau gue salah ya. Berarti kayak lu melihat memang ada kemungkinan itu akan terjadi di tahun depan. Tapi seberapa koreksi segala macam gak ada yang tahu, ngerti kan? Susah sekali prediksi itu. Tapi especially untuk altcoin akan lebih risky lah untuk pegang altcoin di tahun depan gitu loh. Nah, jadi play lu, gue pengen tahu nih, kan ya tentu kan lu mungkin udah punya gambaran strategi ya, tapi bisa berubah ya sekali lagi ya. Ini yang teman-teman perlu ingat baik-baik ya. Outlook pandangan kita sekarang sama minggu depan bisa berubah loh. Ini podcast tanggal berapa, bro? Kita podcast tanggal berapa nih? 19 September. Tahun 2025. Bisa aja minggu depan, bulan depan berubah gitu. Nah, ini yang gue kadang orang-orang tuh harus cermat dan bijak ya. Jangan sampai nanti udah kata Andi koreksi katanya. Mampus gue, bro. Nanti tiba-tiba tahun depan lu nonton ini Januari, lah si Andi kemarin bilangnya gini kok jadi gitu. Goblok lu katanya. Mampus gue, bro. Enggak ya. Ini sekali lagi ini kondisi hari ini dengan semua data yang kita punya hari ini. Ya. Berarti plan lu adalah Bitcoin tentu lu nggak jual dong. Ya, kita masuk ke technical analysis sekarang. Oke. Kita tadi udah ngomongin teknis dari kondisi itu, sentimen. Kita melihat technical analysis sekarang. Ada chartnya gitu ya. Jadi chart itu adalah suara dari manusia-manusia yang ada di dalam market. Ya. Jadi chart speak itself katanya. Ya. Ketika kita menengok chart gitu ya, mungkin ini ditampilin gitu. Kita melihat resisten, kalau saya tidak salah gitu ya. Bitcoin ini punya support yang cukup kuat di area 75 ribuan, bro. Oke. 6975. Itu it could be gitu. It could be menjadi support yang cukup oke. Sangat gitu kuat lah ya. Sangat kuat sekali. Previous ATH lah ya. Ya. Nah, kemudian kalau jatuh di bawah 100.000, apakah itu sebuah tanda untuk kita mulai cicil gitu? Kalau saya bilang cicil, saya yes, buat saya pribadi. Ya, cicil ya teman-teman. Bukan all in nih gitu. Karena biasanya dia akan perlahan turun
turun, tiba-tiba kalau di dunia kripto selama 8 tahun, dia tuh pelan-pelan gini, tiba-tiba dia punya gerakan yang tiba-tiba bro, begini set gitu. Iya. Kamu saat 2018 Desember, kamu lihat tahun 2020 Maret April, kamu lihat tahun 2022 November. Selalu tiba-tiba pelan. Kalau kata si Hengki ngomong gini, kalau chart yang bergerak diam itu, kadang orang suka mikir, kan dia bilang nih, bukan nggak ada orang yang beli katanya. Kadang-kadang kita lupa berpikir kalau itu sebenarnya bisa juga nggak ada yang jual. Kalau ada yang sekali jual, nah itu teman-teman. Jadi kita selalu persiapkan gitu. Kalau saya melihat gerakan impulsif itu bisa dua arah. Makanya kalau misalkan dia udah ke drawdown begitu, dan biasanya media akan keluar tuh nimpalin. Contoh, dia nimpalin ya. Oh sekarang kripto di the next foodnya apa? Next fear. Ya, next FTX-nya apa gitu kan? Ya next foodnya apa sih? Saya kripto sih. Next foodnya apa? Gue lagi pikir. Gue udah tahu beberapa skenario sebetulnya. Apa? Nanti lah. Tapi gue pengen tahu dari lu dulu gimana. Yang gue agak bingung tuh next food di BTC itu apa gitu. Ya, jadi itu yang biasa akan memicu dia drawdown. Tapi in percentage pasti akan semakin kecil. Karena market cap udah semakin mature. Sama di belakang dia itu sudah banyak pemakan barangnya. Makanya ketika dia drawdown ada yang makan. Itu termasuk kita retail, orang-orang sudah mulai ngerti nih. Dengan saya hold Bitcoin, saya beli yang paling murah setelah 4 tahun, dia bull run 3 tahun, 1 tahun dia turun. Nah di saat turun gue beli tuh. Nah jadi lama-lama manusia semakin pintar. Makin pintar, semakin tidak terlalu choppy. Ya itulah makin mature gitu. Makin sulit. Ya, kan? Ya. Selalu gue bilang teori apa ya? Ya pada dasarnya teori itu kalau udah mencapai konsensus nggak play out biasanya. Iya kan? Kayak teori Fourier cycle, teori out season itu semua orang kayaknya udah tahu gitu. Makanya takutnya jadinya sideways aja bro. Iya. Gitu loh. Itu kan gak ada yang bicarain tuh. Dan itu lebih menyakitkan menurut ya itu gitu. Iya. Bosen tahan gak lo gitu kan. Ya bisa jadi again menurut gue semua probabilita ada aja di market gitu loh. Yang sangat dinamis ini. Dan karena gue lebih cenderung ke apa ya. Karena udah terlalu sering dibicarakan kali ya. Kayak menurut gue udah kayaknya sulit play out lagi gitu loh. Karena menurut gue smart money, mereka yang punya kemampuan, mereka punya kapasitas untuk bisa actually ngegerakin market ya. Kayaknya gak akan bergerak berdasarkan konsensus gitu. Yang semua orang udah tahu, semua orang bisa tebak. Nanti kalau gue buang di sini, semua retail pada jemput, ngapain gitu. What's the point gitu loh, ngerti kan maksud gue. Justru memang harus segala sesuatu itu tidak diantisipasi gitu loh. Baru kejadian. Gitu ya. Gini, oke. Strateginya, pertanyaan gue. Tahun depan, lu ada, kalau Bitcoin gue tahu lu kayak gak ada rencana kan ngejual Bitcoin. Lu akan hold forever kan. Iya. Just kayak kalau misalnya lu punya another cash lagi lu akan buy gitu ya. Iya. Tapi bagaimana dengan kayak let's say strong altcoin dulu deh. Kayak misalnya Ethereum sama Hyperliquid. Jual. Lu akan jual semua. Trim semua ya. Lu akan cash out jadi USDT. Iya. Oke. Nanti buyback gak apa-apa kok gitu. Meskipun harga lebih tinggi gak apa-apa. Itu sudah termasuk ke dalam seri baru kayak film season baru lah gitu. Season 1 tamat ya sudah gitu loh. Kalau meme coin altcoin gak usah ngomong lah ya. Lu udah pasti buang semua ya. Jual. Gitu. Kecuali Bitcoin. Selalu gitu ya. Bitcoin lu hold. Jadi setiap cycle playout lu selalu kayak gitu ya. Di awal cycle lu akan tambah muatan Bitcoin lu, habis itu ada sisa cash untuk lu belanja altcoin, meme coin untuk bermain di sini. Ketika nanti yang USD stablecoin lu yang dari awal ini outperform Bitcoin lu exit di sini, di other cycle lu beli lebih banyak Bitcoin lagi. Lalu playout lu gitu ya, long term ya. Kumpulin lebih banyak Bitcoin, stablecoin lu untuk beli lebih banyak Bitcoin lagi. Itu cara paling benar itu dan paling efisien dan paling enak memang seperti itu. Nah kalau misalkan USDT kalian banjir, kalian bisa bikin bisnis di Web2. Bikin franchise, bikin wellness bisnis, teknologi, entertainment, banyak lah. Jadi waktu kita banyak jangan dianggur-anggurin lah. Aktif ya kan. Ada aktif income lagi masuk, bear market bisa beli lagi, main lagi, in trends lagi, dan so on gitu. Akan selalu seperti itulah ya. Tapi lu udah kayak ada ini belum? Nggak, oke, pertanyaan gue dulu nih. Lu sekarang udah mulai trimming altcoin lu belum? Oh iya. Udah? Ada. ETH, Hype lu udah mulai trimming? ETH sedikit saya jual, sedikit. Hype ada. Jual dikit-dikit. Terus
Solana, saya Solana kemarin baru jualan juga sebelum kesini 100 biji lah gitu. Dikit-dikit aja. Gue Solana juga udah jualan sih. Ya, saya gue udah nggak berencana trenching Solana. Soalnya Solana saya melihat dengan very stupid and simple ya. Saya keep it simple and stupid keys gitu ya. Saya melihat dia itu sudah tetangga sama Hyperliquid. I don't have a reason untuk hold Solana lagi, so aku jual-jual terus 100 biji gitu. Ya, kalau Hyperliquid aku punya very high conviction sama reason untuk hold dia. Saya mau lihat dia sampai di atas kalau bisa top 10, top 5 di dunia gitu. Ya. Itu kata orang cuman kali 2 lagi kali 3. Iya sih kalau baru beli sekarang. Kalau beli dari tahun lalu asik bro gitu. Kalau lu dapat airdropnya asik bro. Lagi. Jadi gitu teman-teman, kalau saya melihat simpel-simpel aja lah. Oke. Bicara Hyperliquid nih. Lu beli Aster kan? Beli. Oke. Lu apa ya, kan sekarang tuh lagi bilang wah Aster the next Hyperliquid. Gimana menurut lu? Bukan the next Hyperliquid lah, tetangga lah. Ya tetangga lah. Ya itu kayak kompetisi lah ya dari Hyperliquid. Tapi menurut lu gimana sih, itu akan bisa play out atau enggak? Karena ini kan kayaknya project yang jadi gengsinya CZ lah. Ini kan CZ terlibat involved dalamnya kan, YZ Labs kan gitu. Iya, ini harus Dior dulu ya teman-teman. Non financial advice gitu. Iya, nggak ada yang kita sebut di sini financial advice. Ini anggap gue udah bilang ini obrolan tongkrongan gue sama Andi ya. Ya ini tidak ada clipping nanti yang bilang Andi suruh beli Aster, enggak ya. Nah, enggak ada. Andi suruh beli Aster. Iya dah. Aku punya Aster, I'm very happy ya ketika dia muncul. Ya langsung hantam gitu. Langsung hantam, otak saya ketinggalan gitu. Karena sangat simpel, ada satu figur di Indo yang dari dulu suka diketawain orang gitu ya. Crypto Twitter very big gitu. Ternyata setelah saya banyak tahu masuk ke dunia Binance, dia salah satu top affiliate di dunia. Siapa? Di level Binance gitu ya. Siapa? Ya jangan sebut nama lah. Karena sering diejek, dihina orang ini, akhirnya banyak yang dia omongin tuh benar-benar tercapai nyata. Menjadi fakta sekarang ya. Jadi aku merasa saya sangat kadang-kadang kita terlalu banyak mikir ya, terlalu banyak. Tahu nih siapa? Ya terlalu banyak bacot gitu, kadang hina-hina orang gitu ya. Kurang-kurangin kalian ketawain orang. Ternyata he is one of the best sekarang ya di level Binance. And ya in terms of income menurut saya is a very rich ya. Menurut saya, buat saya ya. Kelihatannya aja enggak ya? Ya kelihatannya aja yang enggak. Suka pakai kacamata hitam kan. Gue tahu. Jadi ya saya sangat proud ya. Saya melihat makanya saya setelah begitu saya melihat orang yang dulu suka hina-hina orang, ada sekelompok orang ini. Saya tidak melihat mereka ini ada menjadi sesuatu, nggak ada. Menjadi bold, menjadi master apa, nggak ada gitu. There is no output. Kayak kita belajar kan. Orang yang sangat very great ideas, very intelligent, tapi nggak ada output. Untuk apa? Nah, makanya ketika saya melihat itu terjadi, saya melihat Aster muncul, saya mau menjadi kayak dia, no brainer. I left my brain, I just buy. Buy 1/10 dari Hyperliquid saya misalnya. Saya Hyperliquid sudah menang 6 kali misalnya kan. Aku cuman put 1 kali saya ke dalam. Kita let's see apa yang terjadi. That's it, selesai. Nah setelah itu saya pergi tidur, saya ngomong di grup. Guys, gue tidur ya, good night. Pagi-pagi dong. Kita masuk 0,13, 0,14 segala macam. Loh kok 0,0 07, 06 ya, aduh gitu kan. Nah, dan ketika apalagi ada figur-figur seperti CZ segala macam di belakang dia, nah mau digas ya monggo gitu. Tapi ada satu yang seru loh bro. Apa tuh? Justin Sun. Oh dia bikin juga Sun ya. Geblek. Sun perpejuang. Itu kalau ditanya, kok lu garap gak? Gue garap pasti. Justin Sun. Pasti gue mau main juga. Ya it's just a play lah. Just like playing game lah ya. Nothing serius kalau saya di dunia kayak gini ya. Itu just for fun. Aku cuma taruh duit yang ini saya sudah menang di babak sebelah gitu. Ini uang saya masukin, bahkan 1/10, 1/8 dari sana. Saya masukin. Ini kalau menang lagi, pecah lagi 1/10, main lagi ke sini. Game of probability gitu. Ini saya belajar dari grup-grup bule lah dulu lah. Saya ikut grup bule kan di Twitter, ada jualan. Saya ikut pay groups-nya. Nah itu caranya tuh. Jadi mereka anggap ini seperti poker chips gitu. Place off-nya kayak gimana. Tapi
tentu dengan brain gitu ya. Ya, ya. Tapi lu udah sold Aster lu? Masih hold? Hold, Masih hold ya? hold, call, apa saya tambah. Oh iya. Barusan saya jalan ke sini saya tambah. Serius? Oh, of course. Nice. Kita hajar aja, bro. Gua Kita juga- kan dari sandal jadi Porsche. Pakai. Ya. Gue juga punya sih. Gue juga punya. Gue juga buy. Harus. Gue juga buy. Karena again lah, menurut gue nggak tahu, gue berpikir gini kan, gue profit maksi soalnya ya. Ya. Gue kalau ditanya apa yang gue paling maksi, kalau misalnya boleh pilih satu kripto ya tentu Bitcoin ya. Ya. Gue maksinya cuma di Bitcoin karena buat gue perfect money itu ya Bitcoin gitu. Yes. Itu that's the perfect money lah. Like the ultra hard, very perfect concept semuanya cuma Yeah. Bitcoin gitu. Yang lainnya altcoin tuh basically kayak ya hyper liquid, very good concept, very good tokenomics, distribusinya sangat bagus. Tapi kayak tetap kayak apakah sama kayak Bitcoin ya enggak lah. Nggak bisa disamain menurut gue. Dan kalau misalnya kita ngomong Aster ya, gue soalnya tuh, aduh, ini gue nyesel sih, gue nggak beli malam-malam ketika launching, gue udah tidur sih. Lo tau gak, gue tuh udah baca papernya Aster tuh udah dari beberapa bulan lalu. Gue udah Yeah. ngerti tentang konsep dark poolnya dia gitu loh. Ah. Bahwa dia punya satu key advantage yang tidak dimiliki Hyperliquid, yaitu dark pool kan. Lu Yeah. bisa put order, limit order Yeah. gitu ya, tapi tidak kelihatan di order book sehingga lu nggak bisa diserang sama bot gitu loh order lu gitu. Kan kadang whales yang size-nya besar Bisa dimakan. bisa dimakan atau dikerjain. Contoh, Iya. dia misalnya mau beli 10.000 ETH, jebret masukin order book. Ketika market maker lihat gitu ya, wah dia mau beli 10.000 ETH, gue nggak kasih, gue naikin langsung. Iya. Jadi akhirnya whale yang mau beli 10.000 ETH ini terpaksa beli di harga yang lebih mahal. Iya. Nggak dikasih, order nggak kejemput. Nah itu sebenarnya kelebihan kekurangan lah ya. Gue bilang kelebihan kekurangan ya. Kalau sistem order book yang transparan terbuka kan kayak gitu. Lu bisa dimakan, dikerjain market maker, atau ada Dikerjain whale bot. lain, dikerjain bot gitu. Bahkan atau whale lain yang kayak ngeliat, ih dia mau beli 10.000, gue gak kasih, langsung gue sikat ke atas Iya. gitu loh. Jadi ujung-ujungnya I must buy it at higher price. Nah kelebihannya si Aster itu pas gue pelajarin konsepnya gitu ya, walaupun technically gue gak ngerti ya gitu loh. Tapi kayak gue pernah cobain actually limit order tapi nggak kelihatan, tapi kan kecil banget gue ya size-nya ya, jadi nggak berasa di mana, nggak berasa. Tapi kayak gue ngerti konsepnya dan kayak I think it's a very good concept yang mau di-push CZ. Karena kan basically gini ya, barang yang sama, contoh iPhone gitu, nanti ketika keluar iPhone 17 pasti cuma ada satu unique feature apa, tapi bikin orang mau beli gitu. Lo ngerti kan maksud gue? Iya. Ya barangnya Perpdex juga, actually Perpdex, tapi kayak ada satu hal yang bikin orang tuh notice, oh dia tuh ada kelebihan ini, nah gitu. Lu tau koin Wu gak, bro? Tahu, Lu ingat, lu pakai gak Wu? gue sempat coba tapi gue nggak actually trade di sana. Tahu gue. Wu itu dulu diinvest sama Binance. Oh, oke. Dan Aster, Boot trade kan? ya Wu ini, Aster ini sekarang, bagi Alasannya saya seperti Wu campur Hyperliquid. Oh, gue juga punya emang dark pool itu. Iya, Sumpah lu. ya, tapi bukan hidden orders. Oh. Tapi dia mengumpulin semua pool yang ada receh-receh itu digabungin. Receh-receh, serpihan-serpihan dari berbagai liquidity gitu. Liquidity poolnya itu loh. Nah, tapi karena it doesn't place off kayaknya ya. Iya. Wu ya, nggak terlalu gimana. Akhirnya Binance sepertinya tuh bikin sendiri, bro. Ya. Di Kan? invest dulu, mereka investor Iya, doang kan. namanya YZ Lab sekarang kan. Sebenarnya Iya. ya itu CZ Lab lah gitu ya. Dulu Binance Labs ya Iya. kan, berubah jadi YZ Lab. Gitu. Iya. Tapi itu menarik sih playnya menurut gue ya. Again ya, not financial advice ya. Ini gue cuman sharing-sharing ya. Gue gak suruh lu pada beli ya. Ntar Kita lagi nggak di ada yang clipping suruh dan saya dihujat. Jadi setiap kali podcast setelah bahan untuk Anda menghujat teman-teman. beli. Gak apa-apa juga sih, gue udah kebal dan gue udah gak peduli ya. Gue tuh dulu kan juga banyak yang hujat kan. Tapi sejak gue tuh Oh ya? Emang lu ngapain, bro? ya namanya kita kalau sharing informasi kan pasti banyak yang salah ya. Ngerti ya maksud gue kan nggak Iya. mungkin gue misalnya share outlook, gue share trade, share personal Oh, ntar place. ditagi gitu ya. Iya, biasa. Mana katanya turun, mana Iya. gitu ya. Oh sering banget. Dari 2021 kan gue. Iya. Tapi akhirnya gue udah memutuskan kan. Jadi kayak sekarang tuh gue tuh, lo tau gak fun fact, semua notif IG, Twitter, Oh, udah nggak on. Telegram, Oh. gue matiin semua. Oh, DM juga gue hampir gak pernah baca. Mohon maaf nih ya yang DM gue tuh. Itu kecuali emang gue lagi pengen buka ya gue baru baca.
overall lu bisa cari gue cuma di WA gitu. Sisanya gue gak pernah baca. Satu-satu orang yang gue dengerin cuma istri gue udah. Yang lainnya gue gak peduli. Sama Bis Yugo lah gue dengerin. Kalau Bis Yugo ngomong apa, oh siap. Siap. Kayak terakhir dia bilang next Plasma Trillion siap. Itu XBL bro. Itu gara-gara dia langsung oh siap. XPL tuh. Kalau orang udah sepinter dia, sesukses dia ngomong. Case-nya siapin bro, XPL, case. Gue udah males research gitu. Ya gue research sih, gue pelajarin gitu. Tapi kayak gue udah gak bakal mikir lah gitu. Orang kayak dia yang ngomong ya udah siap langsung. Oh siap. Paling itu. Tapi again ya, in the rest of the cycle ya, I think ya udah gak gitu banyak play yang menarik ya menurut gue ya. Ya gak sih? Sisa 5 lah, beberapa ada. Apa aja lu play yang menurut lo masih menarik? Itu Sun Perpetual, ABS. No, let's say itu kan yang belum launch. Yo. Yang let's say udah ada. Yang sudah ada atau timelinenya jelas. Kayak si Plasma ini kan XPL 25 September kan. Kemarin baru aja mereka nge-tweet nih. Iya. Ya kan? Ini 19 September. Ya baru kemarin gue baca. 25 kalau teman-teman lihat Twitternya Plasma FDN 25 September jam berapa gitu gue lupa. Dia udah langsung kayak kasih date gitu. Ya asumsinya kan itu kan mainnetnya kan gitu. Gimana bro? Lu apa yang lu lihat masih kayak oke, kayaknya ini masih menarik nih gitu. Kayak jujur menurut gua Aster ini quite interesting play makanya gua masuk. Oh ya pasti. Gitu. Aster one of the lah. Satu. Apalagi bro? Menarik apa? Ya XPL gue juga considerin menarik. Itu belum ada. Belum ada tapi kan jelas nih timelinenya. Ya ada lah Pengu. Oke. Agree. Apalagi? Pengu. Lu punya Pengu? Lumayan sizing juga gak? Enggak, biasa aja. Gue lumayan sizing lagi Pengu. Cuman berapa itu? Orang tahu kok walletku tuh. Cek aja. Itu wallet yang gue memang tampilin buat orang cek lah. Kalian cek aja. Oke. Gue Pengu punya sizing gue. Koin apa lagi ya? Saya gak bingung bro. Gue soalnya sekarang fokus jualan. Oh. Trim. Lu bias lu udah mendingan bias lu udah sell bias ya lu sekarang ya? Saya suka jualan sekarang soalnya saya lihat semua harga bagus, tinggi-tinggi. Benar sih. Saya lihat average price saya kecil-kecil gitu saya lihat. Ih mantap ya sekali cabut berapa gitu kan. Lu tidak berusaha call the top kan? Nggak usah. Ya. Kita nggak butuh lah kayak gitu-gitu. Ya. Call the top. Itu penting. Nggak butuh. Penting. Saya waktu tahun 2021 aja Bitcoin era yang naik ke 69.000. Ya. Itu kita sudah bersih total di 60.000 bro. Altcoinnya? Ya shitcoinnya. Udah cabut. Mau turun, mau mandek, belum terbang apa. Mau terbangnya cuma 50%, bodo amat. Ya. Gue udah takut banget. Udah gemetar aku double top nih. Cabut. Ya. Sama tahun 2019 enggak. Saya beli terus. Oke. Karena saya believe itu tahun 2020 shit will happen, but I don't know what it is. Saya pernah tweet di 2018 September. Tahun 2020 November, kamu akan melihat Bitcoin all time high. Penyebabnya apa? Saya tidak tahu. Bias lu udah lebih ke trimming bias ya sekarang ya, kayak mencari. Suka udahlah pelan-pelan jual siap ada kayak. Koin saya tuh banyak bro, pusing gue. Gue setiap wallet sekarang lihat kalau PNL-nya positif, ada cuan, banting gitu aja. Saking banyaknya yang lu beli. Males gue liatnya. Gue sisain ETH gitu-gitu yang kuat-kuat lah, hyperliquid. Oke. Tapi itu pun nanti pelan-pelan lu akan trim juga ya. Iya pasti. ETH kan 8.000 bro maunya gue. Diomelin orang ya udah gak apa-apa. Akhir tahun ini nih. Akhir tahun ini 8.000. Wis, amin. Awal tahun kemarin kita podcast, saya bilang 1.000 kan. Ternyata berhenti di 1.300. Iya. Saya masih diomelin orang. Beda $300. Kalau nanti 8.000 tapi cuma kecapai 7.200 gitu ya. Diomelin orang lagi gua. Tapi I'm very happy man cause I'm selling. Ya kayak gitu. Jadi pas 1.300 1.400 saya lihat udah tidak bisa turun lagi. Ya kita simpan gitu. Langsung beli bulking kan. Boop gitu beli udah. Ya. Itu penting ya teman-teman ya. Lu jangan kayak naif lah gue bilangnya ya. Kayak lu menganggap kayak misalnya siapapun lah gitu loh di Twitter, Andi, gua atau siapapun tuh kayak nabi gitu yang kayak angkanya tuh harus gitu kayak. Soalnya tuh ada beberapa gitu, beberapa kali tuh very lucky man ya. Karena mungkin gunung harta ketemu kunci bro. Ingat PP nggak? PP kan? Iya PP. Saya kan bilang 0,00006 beli.
pasti market cap 300 jutaan lah. Beli dong. Hmm. Beberapa hari kemudian bro, terbang bro, billion sampai 66 billion. Ada yang chat gue di IG, kok lu bandar PP ya? Woi, bandar bro. Ya kayak gitu, itu saya sering. Terus post AI, gambar AI kan, ACT, Insta Story kan. Habis post, saya sering gini, siang saya post, saya tidur dong, bobo ganteng. Jam 5 sore bangun bro, kaget bro, 20 juta market cap jadi 500 juta. Gila. Ternyata ada announcement listing Binance. Gue di chat orang lagi. Kayak ACT ya? Kamu insider ya kok? Kamu bandar ya? Jadi kayaknya mindset orang follow IG gue tuh udah kebentuk. Ini nih. Manusia bisa prediksi the top and bottom. Mampus gak lu bro? Jadi kayak sekarang kalau gue ada meleset apa gitu ya, langsung bro di clip, dihujat. Ini nih orang goblok. Ngeri sih itu. Jadi itu benar-benar lak loh bro. Iyalah. Itu pure lak. Itu saya gak tahu apa-apa. Aku cuma tidur, post, tidur, bangun, jackpot. Saya masuk 20 sol ya. Terbangan, pum. Udah jual lah berapa ratus sol tuh jualan. Ya udah. Why hesitate gitu. Tapi memang ada yang nanya di grup MVP gua. Koin sol tuh segitu banyak kok. Masa yang lu cicil ACT doang? Ya itu disensor lah. Oke. Yang lain cuman 1 sol, dia 20 sol. Saya bilang karena gambarnya cantik bro, udah gitu aja. Tapi emang era itu masih gila sih. Oke, gue mau tanya sama lu. PP lu masih play gak? Masih. Masih ya? I buy all of my supply yang pernah saya jual. Plus dikali 2. Oh iya? Ya. Jadi I'm very happy man. Lu masih punya high conviction on PP? Ya karena sangat kecil modal saya bro. Saya sekarang buyback total supply yang saya pernah jual dikali 2 pun gak ada berasa apa-apa. Oke. Karena itu buset bro, profitnya itu loh. Iya. Gak jelas banget. Udah bare banget ya. Ya itu udah gak jelas banget lah. Jadi saya simpan itu di cold wallet kok. Saya ada cold wallet PP. Sumpah lu. Cold wallet isi PP. Tapi akan lu trim juga kan? Pasti. Kalau sampai cita-cita mulia kita CCM kita ngejar Dogecoin, Shiba atau apa, gue bakal trim. Oke. Itu saya sudah very happy lah. Oke, tapi gue mau tanya sama lu nih. PP, Doge, Shiba, Pengu. Pick one, lu pilih mana? Era ini, Ya. Pengu bro. Oke. Iglo punya perusahaan tuh very serius. Kalian cari tahu sendiri kenapa. Gue itu gue gak tau ya, gue setuju banget. Gue udah dari sejak, lu tau gak sih, gue bener-bener pas ngeliat again teman-teman not financial advice ya, gue tabok lu ada yang dengerin ini mentah-mentah. Tapi intinya gini, gue gara-gara ngeliat lu, inget gak sih pas ketika FunEgg ETF listing, terus ada boneka Paji Penguin di belakangnya. Iya. Gara-gara itu gue beli langsung. Gue bilang ini bodoh banget, kayak ini hal terbodoh yang gue pernah lihat. Tapi saking bodohnya menurut gue tuh genius gitu. Ngerti kan maksud gue? Iya. Saking bodohnya idenya kok gila banget ini gitu. Bahkan dia loncat-loncat di Nasdaq gitu. Iya. Gue bilang gila, ini IP-nya bakal worldwide. Kuat banget. IP, gue nggak tahu kenapa waktu itu gue langsung simple mikirnya gila. Gue bilang sampai IP-nya bisa tembus ke level Web2 traditional finance. Ini kan Web2 banget kan, FunEgg ETF, Nasdaq gitu. Sampai dunia Web2 bisa dapet exposure-nya IP-nya Pengu, loncat-loncat di situ di TV, semua orang nonton. Gue bilang gila, ini bakal jadi in my very humble and personal opinion, the best IP in crypto space menurut gue Pengu. Iglo the best. Makanya gue langsung buy. Makanya gue udah tulis long thesis di Twitter gue, udah lumayan lama ya, kayak berapa bulan lalu gue udah tulis long thesis Pengu flipping Doge. Gak tau, gue yakin banget, karena Doge kan basically IP-nya mati kan. Iya. Like literally mati. Yang ngerti itu benar-benar community to community ya. Ya benar, community to community. Dan maksudnya sangat secluded, sangat yang tahu Dogecoin basically itu cuman Web3 people and sebagian kecil Web2 people. Sebagian kecil menurut gua. Shiba Inu pun sama. Ya mostly yang ngerti IP-nya Web3 people and sebagian kecil Web2 people. PP pun sama. Gua melihatnya soalnya Pengu ini bahkan sampai most retailer Web2 people bisa understand Pengu. Ketika dia ngeliat ini, ini gitu. Tapi memang kayak satu diminishingnya, satu hal yang menurut gua agak-agak sebenarnya bisa kontroversial ya, bisa yes and no ya. Karena kan
terlalu banyak. Maksudnya gini, mereka punya PUBG, mereka punya NFT, mereka punya Lil PUBG, mereka punya Pengu token juga. Mereka barangnya tuh banyak gitu loh. So I think liquidity-nya bakal ke-spread ke sana sini gitu loh, ngerti kan? Gitu doang sih. Tapi kayak IP wise ya, gue bilang Pengu sih serem sih. Ini bakal jadi udah kayak Pokemon di Web3 gitu, ngerti kan? Kayak Web2 kan mungkin IP yang sangat kuat juga salah satu Pokemon kan. Kalau sekarang masukin Pikachu, ke mindset orang bahkan di dalam bentuk game. Dalam bentuk game masuk ke otak orang tuh cepet banget loh. Play PUBG Party. Lu main gak? Enggak. Gue sempat cobain tapi kayak ya emang gue gak gamer sih. Gue takut bro. Tahu tagihannya? Aku takut main terus nih. Terus spending terus gitu. Bukannya cuan ya. Gila men, gue download itu sehari ya gue spendingnya udah kayak berapa juta. Ya makanya. Spending terus karena lu kan bisa beli kayak penguinnya. Pasti ada gacanya kan. Pasti ada gacha guys. Iya pasti. Tapi itu yang gue ngelihat kayak gue bilang Pengu nih gila nih. Maksudnya kayak mereka work very very hard. Terus lu ngelihat gila Pengu di mana-mana. Serem tau di KL di TRX Tower der Pengu gila. Tapi si yang kita ngobrol di Atlas itu petinggi-petingginya. Ya 2 orang Pengu itu, kan? Aaron sama Cheryl. Itu berdua orang menurut saya very good untuk meyakinkan saya gitu. Hanya like maybe 5 or 10 minutes. Saya sudah terconvince gitu. Very reasonable and make sense. Benar. Ya jadi saya banyak belajar ya kalau presentasi pitching sama orang. Benar. 5-10 menit cukup. Untuk Wales ya, big money, don't bullshit gitu, dia gak peduli lah gitu. Lu kalau very good, masuk dia. Lu gak nangkap banget lah gue. Nggak butuh presentasi pitch. Oh no. Party keluar kayak orang semi drunk gitu ya. Iya. Tapi ketika lu dengar you put your alpha. Itu udah jam berapa ya? Jam 1-2 subuh. Iya udah mau pagi itu. Kita habis party di Atlas, di depan keluar ketemu si Aaron sama Cheryl langsung pitch. Gitu. Tapi emang gue bilang, gue kan emang udah kenal mereka udah dari Malai kan, dari pas di KL, dan memang gue bilang gue udah giga bullish gila-gilaan sama Pengu udah dari beberapa bulan sebelumnya. Gara-gara FunEx ETF tuh. Iya. Serem banget gue ngeliatnya. Dulu gue gak punya, tapi gara-gara itu gue bilang wah sinting. Pengu lu ya? Lu abstrak farm gak sih points, experience? Nggak banyak. Lu farm lah. Gue masih gold sekarang. Ya sama, aku gold juga. Oh, iya, tapi iya? goldnya banyak. Enggak, gue lebih tepatnya baru minggu lalu gold. Oh. Gold baru. Aku soalnya pas hitung dia TGA itu saya udah gak kekejar platinum. Jadi saya bermain. TGA kapan? Saya permainan probability itu 10 gold setara 1 platinum. Bentar, TGA kapan belum ada announcement kan? Ya nggak usah di-announce lah, kan kamu masuk ke into league community-nya, ngobrol-ngobrol. Kayak di tongkrongan aja. Oke. Guys, kayaknya si bos Desember mau keluar. Gitu-gitu lah bro. Oke. Gitu. Itu tongkrongan aja, obrolan goblok-goblok aja gitu. Ya. Bisa jadi nggak ada juga, bisa jadi gitu. Ya. Oke, tapi other than itu, lu ngelihat sekarang nggak ada play menarik ya? Ada nggak sih gini? Gue mau nanya, kalau narration wise kita ngomong di luar meme coin dan di luar altcoin yang memang punya liquidity kan sekarang gini, altcoin pun kan sebenarnya currently ya setelah hyperliquid era yang memang punya sentimen positif di market itu kan yang benar-benar actually generating revenue. Jadi kayak memang diperlakukan seperti lu berinvestasi di stock market company yang memang actually generating money. Kayak hyperliquid itu kan generating like 3-4 juta dolar per hari. Dan yang kedua sebenarnya yang positif banget itu kan pump fund kan. Pump gitu loh. Dia kan memang actually bukan perusahaan tapi kayak pump fundnya sendiri kan sebagai platform generating revenue yang gila banget kan gitu. Makanya itu sentimennya juga sangat bullish gitu. And mungkin itu untuk altcoin nih ya. Tapi kalau untuk kita ngomong naratif-naratif yang kayak semi-semi, gue bilang gambling lah ya, nggak apa-apa lah ya. Semi-semi gambling kan sebenarnya ada 3 hot naratif sekarang kan. ICM, CCM, sama prediction market gue lihat gitu. Lu ada follow dan ada play di naratif itu nggak sekarang? Prediction market lah semua udah standby tuh. Tahun depan ada apa saya nggak usah sebut lah. Ya. Itu udah kelihatan gitu. Tapi tadi yang lu mau highlight itu pump coin ya? Bukan. Pump coin play off loh, bagus loh. Play off. Gue nyesel nggak beli, padahal gue udah ngelihat kayak wah kayak narasinya ke revenue coin nih gitu yang punya actually generating revenue, dan gue udah ngeliat pump fund dari lumayan bawah tapi kayak gue nggak beli. Iya, gue nggak ada pump kok. Gue juga. Anak-anak ada kok di MVP group, I don't have gitu, nggak apa-apa. Iya, gue juga nggak punya sih. Tapi kayak other itu gue jujur ICM Internet Capital Markets menurut gue udah agak-agak mulai sunset ya. Terus susah sekarang, bro itu buat gue sih susah. Terus yang juga menarik kan sekarang Creator Capital Markets kan dengan era live streaming kan.
Kemarin gue hoki tuh sempat si streamer koin gue yang gue call. Oh, streamer. Oh itu sempat playoff, tapi gue exit kecepetan lah. Tapi gue udah cuan lumayan oke lah gitu. Sama yang terakhir menurut gue play yang gue masih expecting bakal lumayan menarik tuh prediction market narrative. Ya. Contoh ya gue nggak sebut ticker lah ya, lu tahu sendiri lah ya prediction market narrative gitu apa aja gitu. Belum ada kan tickernya? Udah banyak men, banyak. Tapi ini apa? Bukan Polymarket ya? Yang jalan. Ya. Banyak ticker sih banyak, cuman ya jalan gak gitu. Polycule jalan loh. Oh iya, Polycule tahu. Polycule gue udah beli dari bawah banget, dari 4 jutaan. Sempat tembus 22 juta kan. Gue belum jual tuh. Aku udah semua udah selesai. Udah buang ya? Iya udah jual. Terakhir kemarin gue sempat ape di Polyfactual. Polyfact tau gak lu? Jadi kayak kayak apa ya, streaming. Gue lupa lah. Dia intinya kayak streaming prediction market di Pamfan gitu loh. Si Polyfacts. Terus ada apa lagi gue lupa. Lu gak ada play di area itu ya? No, I don't have. Flipper. Aku suka jualan sekarang. I see. Apa-apa saya lihat buka wallet, VNL-nya bagus, jual. Jadi stable coins. Saya pengepul stable coins lah. Tapi ini mungkin gue satu alpha yang gue mau spill ke teman-teman ya. Ini basically gue udah spill beberapa kali di Twitter gue sih. Kayak apa itu? But again ya, gue bukan takut ya. Ini tergantung ke conscience kalian masing-masing lah ya, ke moral and ethics kalian masing-masing lah ya. Gue nggak mau bicara moral sama ethics, gue nggak mau bicara mengenai hal itu. Tapi kayak, let's say gue di sini kita cuma pemain market yang kita cuma lihat opportunity gitu kan. I think kan liquidity, gue meyakini liquidity di Polymarket bakal spike up lah dalam beberapa waktu ke depan, bulan-tahun ke depan. 8 bulan lagi ya? Iya, dan I think kemarin tuh gue udah spill berkali-kali itu. Satu platform Telegram bot si Polyberg itu sih gila. Oh iya. Itu sih gila sih. Kayak lu bener-bener dia nge-tracking smart wallets yang ada di Polymarket. Setiap kali mereka trade, lu bisa follow. Gue menang lumayan banyak lah dari Fed yang cut rate ini. Dari Juli gue udah masuk. Juli akhir gue udah masuk gara-gara di track ada yang kayak quite confident smart wallet bakal ada 25 BPS cut rate itu. Lu boleh cek lah. Itu menarik soalnya playnya. Itu gak ada tokennya kan? Gak ada. Itu pure sekarang masih free gitu. Lu bisa lihat-lihat gitu. Lu bisa follow semua predictionnya dan lainnya lah ya. Other than that, lu gak ngeliat any naratif yang menarik? Naratif? Udah waktunya jualan aja ya? Aku ini orang yang saya sebenarnya udah lama nggak di market ya. Oke. Karena gue tuh lagi sibuk di web tuh, sama happy aja sih bro. Ya itulah saya kali ini pengen nanya teman-teman gitu kayak kalian ngapain sih biasa di waktu-waktu luangnya gitu. Saya jarang intern sih, makanya bersyukurnya ada MVP Group bro. Karena dengan saya ngajar, dengan saya harus sharing sesuatu yang baru setiap hari, setiap minggu, saya otomatis harus update market, bener gak? Ya kan? Biar tetap up to date, tetap catch up, tetap play off. Karena teman-teman yang baru join kan tidak semuanya kayak gua nasibnya gitu loh. Beda timeline loh gitu kan. Mereka bayar paid groups kan untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Ada yang bayar untuk belajar dari nol. Nah itu yang bikin saya belajar itu. Saya kalau nggak ada paid groups kayaknya saya udah jadi apa ya? Saya jadi dugong apa beruang kutub kali bro. Hilang ya ke gue. Pure hilang aja. Main-main gitu. Jarang di market. Yang aku buka cuma kayak Hyperliquid ya. Hyperliquid.xyz itu kan. Lihat, bagus ya. Very good price to sell gitu doang. Kerjaan gue cuma gitu bro. Oke. Cek referral Universal X gitu ya. Cek terus ini koin nggak berkembang gitu. Cek Zerion itu doang sih bro. Kerjaan gue. Gini bro, terakhir lah mungkin ya. Gue udah gak bakal main bullish bearish lagi lah sama lu ya. Udah sebelumnya udah gitu. Terakhir lah ya. I think gue tau lah sekarang sizing lu udah di mana gitu loh. Maksudnya in terms of like portfolio sizing lu udah di mana. Dan gue inget cerita lu dulu, lu di posisi mana gitu loh. Bagaimana Crypto ini kan change your life gila-gilaan kan.
Ini instrumennya gitu loh. Ini kendaraannya yang bener-bener ngubah hidup lu tuh gila banget dari lu yang dulu kayak gitu ceritanya. Ya teman-teman udah banyak denger lah ya kan, Andi udah sharing bahkan nggak cuma di sini, di berbagai podcast gitu loh. Gua gak akan ulangin itu. Tapi kayak gua ngelihat soalnya nggak tahu ya di view lu gitu. Tapi gua di Twitter lah, kita ngomong let's say di Twitter gitu. Gue banyak sekali menemukan mereka yang juga di cycle ini gue lihat 2-3 tahun terakhir berjuang untuk make life changing money, end up malah losing money, gitu loh. Entah karena emosinya, entah karena berbagai faktor lah ya tentunya ya gitu. Kayak lu masih punya conviction gak sih? Apalagi kan next year ada potensi bear market, potensi ya, bukan probabilitas dan possibilities gitu ya, bukan pasti. Oke, along the way, apakah lu masih ngelihat crypto is the best industry buat teman-teman retail di sini yang dengerin untuk make life changing money, atau sebetulnya lu ngelihat ada sektor lain yang possibly lebih menarik ke depannya? Gimana bro? Kalau saya melihat, kita ngomong industri kripto ya, ini untuk 2 dekade ke depan adalah kesempatan buat kita semua. 2 dekade ke depan. Iya, itu masih very good, very big money di dalam. Ini baru permulaan ya. Ini baru mulai kita, baru pemanasan. Bitcoin baru dikenali oleh negara dan institusi, ya. Belum mencapai market cap-nya gold. Baru di awal-awal ya kita. Kesempatan masih besar sekali. Mau life changing itu kadang-kala harus melihat pribadi lu seperti apa. Lu orangnya siap apa enggak gitu. Dengan kondisi, dengan perubahan, beradaptasi. Sebenarnya kalau ngomongin lomba lama-lamaan di Bitcoin, di kripto, siapa yang masuk duluan segala macam, banyak yang masuk di 2016, 2017 kok banyak. Tapi jadi sesuatu enggak. Iya. Karena mereka in out nggak jelas, tidak konsisten, tidak di drill down, masuk kena nyalahin instrumennya, sibuk menyalahkan yang di luar kontrolnya mereka. Instead of dirinya sendiri. Ya, padahal sebenarnya kalau kamu memiliki ilmu yang mumpuni, kamu bisa berselancar di atas laut gitu. Lautnya adalah liquidity-nya. Kayak di laut ya, orang berselancar di atas. Kalau enggak ya kamu tenggelam. Ya, nah itu yang kejadian. Sama sektor lain. Saya memang masuk beberapa sektor seperti wellness, ya kesehatan. Tapi saya lebih suka kesehatan. Bikin apa panti pijat? Iya. Panti pijat bener? Hah? Bikin apa panti pijat? Enggak, wellness. Ya apa tuh? Wellness itu seperti gym. Oh, oke. Ya. Oh ya, massage itu benar, salah satu massage. Ya, massage ya benar. Kemudian bukan plus-plus ya. Enggak lah. Terus ada juga tapi kesehatan atau wellness itu lebih kepada yang mengobati ya teman-teman. Jadi kalau saya melihat omset yang untuk preventif itu masih agak jelek gitu. Karena orang untuk sadar sampai harus makan sehat atau dia tiap hari pagi jalan 10.000 langkah gitu-gitu ya, itu masih agak jauh. Out of reach gitu daripada dia pergi berobat ya. Seperti kita ngomongin kesehatan tuh cuci darah ya, hemodialisis dan segala macam. Nah itu omsetnya to the moon gitu. Vaksin ya salah satunya. Poli-poli anak ya, untuk negara berkembang itu terus beternak anak ya, ternak anak namanya. Nah itu making generate profit juga. Terus hal-hal yang selanjutnya itu adalah di animal science atau di makanan, di pangan. Kemudian di bio gitu. Bio itu kayak biologi itu seperti apa ya? Ya sama lah kayak seperti yang wellness itulah. Nah hal-hal ini ya teman-teman, jadi lu mesti ngerti tentang racik makanan, ya bagaimana kamu bisa menumbuh atau grow your own food gitu. Nah itu ke depan kemungkinan akan menjadi hot banget ya untuk kita ke depan. Karena memang kita akhir-akhir ini ada penelitian ya. Jadi penyebab orang jantungan sekarang, anak muda, orang tua, sebagian dulu kan semua diisi oleh tidak sehatnya makanan kita, ngeplak ya di pembuluh darah. Tapi setelah masuk ke dekade yang ini ditemukannya banyak mikroplastik di dalam pembuluh darah. Ya, ini sudah mulai berkembang. Dapat dari mana? Dari makanan. Makanan kita tampung di plastik, melebur segala macam terkontaminasi
jadi limbah, kita makan, kita nggak tahu, akhirnya kita serangan jantung dan meninggal. Nah maka dari itu ada konsep seperti kita harus bisa bercocok tanam atau punya poultry sendiri gitu. Kita yang urus sendiri, kita yang nanam sendiri, kita beli gunung segala macam gitu. Nah itu teman-teman. Jadi ke depan hal-hal yang menarik dan tidak terlalu susah untuk dilakukan. Kalau yang susah tuh ada bro, recycle. Sampah, plastik segala macam menjadi sesuatu yang bermanfaat. Cost-nya diturunin karena di Bali kan lagi memang gencar-gencarnya apalagi kena banjir besar ya. Nah itu lagi gencar-gencarnya bagaimana kita mengoptimalkan sampah plastik dan menurunkan ongkos produksi meja kursi dari plastik ini di press gitu ya supaya lebih terjangkau dan bisa kita pakai gitu. Semua dari plastik gitu. Dan itu lebih tahan jauh daripada kamu dari kayu-kayu begini gitu. Dan lebih murah juga untuk kedepannya harusnya. Itu teman-teman. Jadi ada beberapa peluang yang lu lihat ya. Banyak banget Nggak sebenarnya. cuma di Web3 tapi Web2 juga lagi banyak ya sebenarnya opportunity ya kalau kita mau perhatiin. Ya. Tapi terakhir ada sesuatu yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. Apa nih? Carilah sesuatu yang less effort, big result. Oke, gimana tuh maksudnya? Coba. Less effort, big result. Contoh, semalam saya beli Aster. pencet, jadi Porsche. Ya, that's the point. Tapi untuk menuju ke situ, kita kan harus punya knowledge, punya capital, punya koneksinya yang bagus dan lain-lain. Nah, untuk menuju ke situ kita harus punya banyak stepnya. Judulnya kan ketika lu punya uang yang akan lebih banyak bekerja uang lu bukan elunya gitu. Tapi dulu ada quotes itu ya. Iya, benar dong. Quotes yang ini, bro. Apa tuh? Yang kita percaya bahwa keberuntungan itu adalah kesempatan yang dijemput ya. Kesempatan ketemu kesiapan. Ya, itu keberuntungan kan. Luck Ya itu maksud saya. Ya. Nah, itu harus diperhatikan. Ya, gue setuju. Dan mungkin gue terakhir mau tambahin dalam perjalanan gue, ya gue belum se-size Andi lah. Andi size-nya seram. Nah, teman-teman saya cuma guru ngajar Bitcoin, beli Bitcoin, udah gitu aja. Gue tahu size dia tuh udah hit berapa. Gue pernah waktu itu kita pernah ngobrol-ngobrol waktu itu curhat-curhatan size gitu. Gue cerita gue udah gila lu, gue kan juga start dari 4 juta rupiah doang bro. 2021 gue pernah sampai tunjukin deposit toko kripto gue cuma 4 juta dan itu all in all I had gitu at that moment gitu loh. Gue gak punya apa-apa. Tapi ya karena size gue masih kecil, yang gue lakukan adalah gue kerja keras gila-gila. Tapi lu affiliate oke ya bro? From affiliate very good kan? So-so lah. Oke lah. Ya, harusnya oke lah. Oke sih. Tergantung lah. Tapi kalau kita bandingin sama yang tadi lu mention, itu seram. Jauh. Itu seram bro. Janganlah. Seram. Gue denger juga soal mengenai dia. Iya. Itu seram. I'm very happy. Gue juga. Gue kemarin tuh setuju. Kemarin pas gue sama Pak Heri kan sempat di sini kan. Iya. Kalau ada orang sukses, orang berhasil, dan lu benci, lu cari kelemahannya, ya lu nggak akan berhasil lah. Iya. Lu harus mencintai dan menyenangi dan lu harus happy for orang-orang yang berhasil dan sukses. Itu gue setuju banget. Karena dari dulu emang gue seperti itu. Gue kalau lihat teman gue sukses dan berhasil, wah seneng gue. Gitu, gue happy dan gue pengen belajar gimana sih caranya, berbagi dong ilmunya, berbagi dong ceritanya gitu. Iya. Ngerti kan? Bukan gue sibuk nyari, dia mah hoki. Oh saya sering sekarang diomelin orang. Itu tuh gue paling males. Penjual kelas lu. Iya. Coba aja lu jualan kelas lu laku. Iya kan? Gitu. Nah mungkin end of our inilah podcast lah. Gue cuma mau bilang ya. Along the way gue dari kecil banget sampai di titik ini. Gue menemukan sebenarnya di capital market rumusnya tuh simple. Gue gak tahu lu bisa confirm atau enggak. Tapi gue pernah tulis lumayan panjang di Twitter. Rumusnya pada akhirnya tuh cuma 3 ya. Lu harus untuk bisa berhasil di capital market ya, crypto, stock semua sama. Itu butuh research, timing, and patience. Udah gak ada yang lain. Udah 3 skill itu lu kuasain, research lu bisa tahu apa yang akan menarik. Terus timing lu juga harus very very early. Karena percuma banget kalau research lu bener tapi timing lu udah late tuh percuma juga gitu loh. Dan yang ketiga terakhir patience. Gitu, lu harus punya kesabaran untuk tunggu itu play out. Karena percuma juga kalau lu punya research bagus, timingnya lu juga sangat early, tapi lu gak punya kesabaran. Naik 20% lu jual. Lu gak punya convictions untuk hold in long term, ya susah. Tapi kalau 3 ini ketemu, mantap.
lu akan jackpot luar biasa, hit enak banget. Karena lu 3 faktor ini, lu kurangin salah satu. Lu timing early, lu punya kesabaran, tapi lu gak punya research ya, lu gak ngerti susah juga. Lu gak akan punya patience-nya juga menurut gua gitu. Kalau lu gak punya research-nya ya, lu gak ngerti apa yang lu beli. Ya intinya 3 ini harus ketemu, baru lu bisa top. Kalau saya tambahin dikit ya. Boleh dong. Kalau saya dulu baca satu quote saya ini. Knowing your enemy is good ya. Tapi knowing yourself is a true power gitu. Iya, benar. Ya, jadi mastery daripada perjalanan hidup saya hanya mengenali diri saya sendiri sudah cukup. Gue setuju banget. Ya. Dan itu langsung kebuka semua teman-teman. Jadi sekarang saya lihat mungkin banyak yang sibuk mencari tahu ya, mencari tahu enemy-nya seperti apa, segala macam. Tapi lupa sama diri sendiri gitu. Ya. Diri sendiri kamu butuhnya apa sih? Nah, gitu aja. Benar. Simple. Benar. Itu gue 100% agree. Ya, know yourself first before lu understand market. Sebelum lu understand market, understand yourself first. Karena kalau lu nggak understand diri lu, ya ujung-ujungnya lu nggak tahu posisi lu di mana, kekuatan lu di mana, target lu apa, ujung-ujungnya lu akan iri dengan orang lain, lu akan coba cara orang lain, lu coba aplikasi ke diri lu. Ya enak biasanya gak bagus sih. That's why gue menemukan banyak orang yang over leverage. Ya buat gue karena lu gak kenal diri lu siapa, posisi lu di mana. Habis-habisan dan akhirnya lu rungkat. That's it gitu. Kira-kira gitu. Oke, itu menutup BLP kita kali ini. Thank you banget men. Iya, thank you. Udah datang lagi, sumpah. Always good to have you here. Nanti 90 menit guys. Jangan kapok-kapok kesini ya. Banyak bahan untuk kalian hujat. Emang 90. Ya silahkan aja hujat. Kalau mau hujat gue udah gak peduli sih. Yang satu-satu orang gue denger cuman istri gue soalnya. Thank you guys. See you on next episode. Bye-bye.